Cerita diawali dengan satu kalimat yang menerangkan bahwa sejak terbentuknya, bumi telah mengalami 5 kepunahan besar, yang ke-6 dimulai sekarang. Berlatar di Laut Karibia, kisah akan berfokus pada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya yang sedang liburan dengan kapal pesiar pribadinya, di mana Julia, sang ibu pun memutuskan berenang tanpa memberitahu yang lain dengan maksud untuk menikmati asinnya air laut. Saat Tom, si ayah, dan Ben, anak bungsunya sedang sibuk mancing di bagian belakang kapal, Julia tiba-tiba merasakan adanya arus air laut yang seolah menariknya menjauhi kapal. Julia mencoba berteriak minta tolong, tetapi karena Tom dan Ben berada di bagian belakang, dan Casey, anak sulungnya sedang asik mendengarkan musik, Julia benar-benar tak berdaya sampai akhirnya... Ya, Tom mendengar suara teriakan Julia sehingga ia dengan cepat melajukan kapal untuk menyelamatkannya dan... Setelah berhasil dibawa naik ke atas kapal, Julia pun menceritakan apa yang sudah dialaminya. Sesuai penjelasan tadi, Julia mengaku terbawa oleh arus air yang membuatnya terus menjauhi kapal. Namun Tom dan anak-anak jelas tidak merasakan adanya hal yang aneh, sehingga Tom memperingatkan mereka semua untuk jangan pernah berenang seenaknya sebelum memberitahu yang lain. Singkat cerita, malam pun tiba. Tom dan keluarga terlihat sedang merayakan ulang tahun band yang ke-13, yang memang liburan ini khusus ditujukan untuk merayakan ulang tahunnya sekaligus mempererat keharmonisan keluarga, di mana mereka benar-benar menikmati momen itu dengan penuh tawa dan kebahagiaan. T'as fait un peu? Oui, j'ai fait un peu. It's beautiful, isn't it? Cheese. Tak lama, Casey pun mendapat telepon dari pacarnya yang ingin menanyakan kabar dan kapan pulang, di mana Casey cukup terkejut saat melihat kondisi langit di sana sangat buruk sekali, sampai-sampai mengakibatkan sinyal menjadi lenyap. Selesai video call dengan sang pacar, Casey dan keluarga tiba-tiba dikejutkan oleh suara aneh di luar kapal yang setelah dilihat, ternyata ada serdadu ikan paus yang berenang secara berkelompok menuju ke arah yang sama dan tidak diketahui apa penyebabnya. Salah satu ikan paus tak sengaja menyenggol bagian bawah kapal yang mengakibatkan kapalnya tidak bisa digerakkan, sehingga Tom yang penasaran pun memutuskan untuk anclub demi memastikan apa yang terjadi. Saat kembali ke permukaan, Tom mengalami luka robek pada bagian atas lengannya. Ia mengaku terkena sebetan baling-baling setelah satu ikan paus muncul secara mendadak. Namun bagian terburuknya adalah baling-baling mengalami kerusakan parah. Begitu pula dengan mesin kapal, yang berarti mereka harus terjebak di tengah lautan ini. Sembari Julia meminta bantuan melalui radio satelit, Tom terus berupaya menghidupkan kapal, namun tampaknya itu sia-sia saja karena baling-baling pendorongnya tak cukup kuat untuk menggerakkan kapal tersebut. Tak cukup sampai situ saja, Tom dan keluarga lagi-lagi dikejutkan oleh fenomena aneh lain ketika muncul benda angkasa yang jatuh dari langit, yang salah satunya nyaris saja menabrak kapal mereka. Setelah melihat puing-puing benda jatuh itu, Tom akhirnya sadar jika itu bukanlah meteor, melainkan satelit. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Tom dan keluarga yang masih panik pun semakin dibuat panik ketika air laut yang tadi tenang seketika berubah menjadi sangat ganas. Kompas mendadak berputar tidak beraturan seolah ada hal yang mengganggu medan magnet bumi, disusul oleh gelombang dalam frekuensi tinggi yang membuat mereka semua mengalami pendarahan dari dalam. Mayday! 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 Dan inilah Survive. Keesokan paginya saat badai sudah berakhir, Tom dan keluarga pun bangun dan mulai memeriksa sekitar. Kondisinya sangat kotor disertai beberapa ikan dan sampah laut yang ada di atas kapal, yang alangkah terkejutnya mereka semua saat baru menyadari jika saat ini kapal berada di tempat yang sangat sulit untuk dipercaya. Ya, entah apa yang sebenarnya sudah terjadi. Air laut ternyata sudah lenyap, hilang entah kemana. Kompas pun tidak bekerja seperti semestinya. Utara menunjukkan selatan, selatan menunjukkan utara, seolah-olah kutub terbalik. Yang jika memang itu terjadi, berarti seluruh air laut di samudera tidak hilang, melainkan hanya pindah posisi menjadi ke daratan.
Wait, so does that mean that the sea just went? Maybe to where the land was. Mendengar hal itu, Casey pun langsung sedih mengingat pacarnya masih berada di daratan yang karena Casey sedang butuh sendirian, Julia sang ibu pun tak bisa berbuat apa-apa. Tom sendiri masih mencoba mengotak-atik radio satelitnya. Julia memilih untuk membereskan stok makanan yang masih tersisa, sementara Ben terlihat sedang memanfaatkan balon-balon bekas ulang tahunnya semalam untuk dijadikan sebagai tanda SOS. Barangkali masih ada yang selamat di sekitar mereka. Tak disangka, Tom berhasil terhubung dengan seorang penyintas yang masih selamat. Ia mengaku adalah seorang kapten kapal selam ilmiah yang berhasil selamat dari fenomena semalam, di mana si kapten akhirnya menegaskan jika air laut memang sudah pindah ke daratan akibat dari pembalikan kutub dan magnet bumi. Anyway, there are seismic movements which indicate that the poles are going to reverse again. Berdasarkan alat yang dimilikinya, kapten pun memprediksi bahwa air laut kemungkinan besar akan kembali sekitar 1 minggu lagi. Dengan kata lain, akan terjadi semacam tsunami dalam skala yang sangat-sangat dahsyat, sehingga kapten menyarankan agar Tom dan keluarga pergi ke tempat yang sangat tinggi agar terhindar dari bencana tersebut. This is going to be really violent. Try to climb as high as possible. Dengan fakta bahwa Tom dan keluarga jauh dari dataran tinggi, ia pun terpikir untuk ikut ke dalam kapal selam milik si kapten, tetapi karena kapten memberitahu jika kapal selamnya adalah kapal selam ilmiah berukuran kecil yang muat untuk hanya 3 orang saja termasuk dirinya, yang berarti hanya tinggal tersisa 2 kursi lagi untuk mereka bisa menyelamatkan diri. We really just want to save our children. Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, Tom dan Julia pun pasrah. Andai kata tidak selamat dari bencana nanti, mereka hanya memohon kepada kapten agar mau membawa kedua anaknya, Ben dan Casey, untuk ikut gabung di dalam kapal selamnya. We are just asking you to save our children, please. Sempat terdiam, kapten akhirnya setuju untuk membawa Ben dan Casey. Kapten dengan cepat memberitahukan titik koordinat lokasinya, sehingga tanpa buang waktu lagi, mereka pun langsung berkemas menuju titik lokasi tersebut. 2 or 3 days away. I will stay connected on channel 16. Only the children. Saat Julia masih berkemas itulah, Tom secara kebetulan melihat seorang penyintas dan anjing peliharaannya yang masih selamat. Kemungkinan besar penyintas itu adalah seorang nelayan yang hal itu bisa dilihat dari tombak ikan yang dibawanya. Sehingga Tom yang senang melihat orang lain ada yang selamat pun langsung menghampirinya untuk sekedar memberikan air minum. Dan ya, sungguh tidak tahu diri, penyintas itu pun langsung menghabisi Tom setelah minum air pemberiannya, di mana Julia yang responsif pun langsung memperingatkan kedua anaknya, tetapi karena Casey sedang sibuk mendengarkan musik, ia pun sempat terlambat menyadari panggilan ibunya. Selesai menutup semua pintu, Julia dengan cepat menyembunyikan anaknya di tempat yang berbeda, sementara ia akan berusaha menghadapi si penyintas menggunakan sebilah pisau dapur. Si penyintas akhirnya berhasil masuk ke dalam kapal. Sudah jelas yang ia inginkan adalah seluruh stok makanan yang Julia miliki. Sambil lalatuk, ia pun mulai mencari Julia ke seluruh ruangan dan... Ya, Julia berhasil keluar dari dalam kapal dan sempat diserang oleh si anjing yang akhirnya terpaksa ia habisi, di mana Julia langsung masuk naik ke kapal demi untuk menyelamatkan kedua anaknya. Dan ya, terjadilah ketegangan ketika si penyintas menyerang Julia yang tidak berdaya. Tepat saat si penyintas sedang mencekik ibunya, Casey yang bersembunyi di bawah kursi pun tampak keluar sembari menodongkan pistol suar, dan inilah yang terjadi. Ya, peluru suar pun memantul yang justru membuat kapal terbakar, di mana Yuli langsung menendang si penyintas dan membawa anak-anak keluar dari dalam sana. Melihat Tom yang sudah mati, anak-anak pun sempat memeluknya untuk terakhir kali, di mana si penyintas sendiri berhasil selamat dari kebakaran kapal, sehingga tak ada waktu lagi, Julia dengan cepat membawa anak-anak melarikan diri. Sesuai peta koordinat yang sebelumnya sudah berhasil Julia selamatkan, mereka pun terus berjalan menuju lokasi kapal selam si kapten, yang karena tubuh mengalami kelelahan, Julia dan anak-anak pun memutuskan beristirahat sebentar di lokasi celah tebing. Di situ, Casey sempat menyalahkan balon yang memancing si penyintas datang. Hal itu secara tidak langsung membuat Ben merasa sangat bersalah karena dialah orang yang memasang balon tersebut. Namun Julia langsung menenangkannya dan meyakinkan bahwa kematian ayah mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang sudah Ben lakukan. Ça n'a rien à voir avec toi, t'as compris? C'est pas de ta faute.
Berjam-jam melakukan perjalanan di dasar laut yang sudah mengering, mereka sempat terhenti saat melihat seekor ikan hiu yang mengalami dehidrasi, di mana pada saat yang sama, muncullah si penyintas yang ternyata masih penasaran sekaligus dendam atas anjing peliharaannya yang mati dibunuh. Untuk kedua kalinya, Julia dan anak-anak berhasil lolos dari si penyintas. Mereka terus berjalan sampai tiba di lokasi yang penuh dengan tumpukan plastik dan memutuskan untuk beristirahat kembali. Melihat Ben dehidrasi, Julia pun dengan cepat memberinya air minum. Namun ternyata Casey mengaku lupa menutupnya dengan benar sehingga satu-satunya stok air yang mereka miliki kini sudah habis. Dan Casey jelas adalah seorang beban yang tak pernah mengakui kesalahannya. Mais pourquoi tu me gueules dessus comme ça, c'est bon? Ça va pas faire de différence, de toute façon on va tous crever. Julia dan anak-anak pun kembali melakukan perjalanan hingga sampai di lokasi yang ada bangkai pesawatnya. Karena hari sudah mulai gelap, Julia pun memutuskan untuk bermalam di sana. Dengan sisa stok makanan yang ada yaitu coklat beng-beng, Julia pun menyuruh anak-anak untuk mengisi perut, di mana Julia dan anak-anak masih belum bisa percaya jika Tom, sosok kepala keluarga yang paling disayangi, kini sudah tidak bersama mereka lagi. Singkat cerita, larut malam pun poek. Ketika semua sudah tidur, Casey tiba-tiba terbangun dan keluar untuk pipis. Ia tak sadar jika si penyintas diam-diam muncul di belakangnya, tetapi... Ya, Julia datang tepat waktu dan menghabisi si penyintas dengan sangat brutal dan penuh emosi, sehingga Casey dengan cepat menghampiri ibunya dan berhasil membuatnya berhenti. Keesokannya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini harus melewati tebing bebatuan yang tinggi yang pada kenyataannya semua yang kita lihat saat ini adalah permukaan dasar laut yang sudah mengering. Ben yang sudah sangat kehausan pun nekat meminum air comberan yang kotor, namun Julia dengan cepat mencegahnya. Arrête ça! Arrête ça tout de suite! Non! Tiba di lokasi yang penuh pasir yang banyak kursi bekasnya, Julia dan anak-anak pun mengumpulkan beberapa kursi untuk dijadikan tempat bermalam, yang karena Ben sudah terlanjur meminum air kotor tadi, Julia mau tidak mau harus segera menyuntiknya dengan antibiotik. Malam tiba, Julia mendadak terbangun setelah mendengar suara aneh dari luar. Saat ia periksa, suara-suara itu semakin lama semakin terdengar jelas, yang ketika Julia merasa ini adalah ancaman, ia pun langsung kembali dan membawa anak-anak untuk segera pergi. Setelah berlari cukup jauh, Julia akhirnya berhasil menemukan orang lain yang ternyata masih hidup. Mereka ada 3 orang penyintas yang sedang meluting di dekat kontainer, yang ketika Julia meminta pertolongan, ketiga penyintas tersebut malah menghindar dan memilih untuk bersembunyi di dalam salah satu kontainer tanpa memperdulikan Julia dan anak-anaknya. Dan ya, yang mengejar mereka semua sedari tadi ternyata adalah gerombolan kepiting yang berasal dari laut dalam. Di mana saat Julia dan anak-anak berhasil selamat dengan cara naik ke atas kontainer, justru yang tidak selamat adalah ketiga penyintas tadi akibat dari lubang kecil kontainer yang tidak mereka sadari. Para kepiting itu pun akhirnya berhenti setelah mereka kenyang memakan tubuh ketiga penyintas di bawah. Julia sempat terkena capit salah satu kepiting yang membuat kakinya terluka dan pingsan seketika. Sadar-sadar hari sudah pagi dengan Ben dan Casey yang tidak ada di tempat. Di tengah angin kencang yang menghalangi pandangan, Julia mencoba mencari anak-anak dan... Setelah Ben dan Casey ketemu, Julia dan anak-anak pun berlindung di dalam kontainer. Mereka mengambil alih beberapa barang milik para penyintas seperti senjata api dan beberapa benda penting lain. Sementara Julia, ia menggunakan bubuk mesiu yang terdapat dalam peluru demi untuk mencegah infeksi akibat luka di kakinya. Setelah cuaca membaik, Julia dan anak-anak pun keluar untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, Julia mencoba menghubungi si kapten menggunakan telepon satelit milik para penyintas dan berhasil terhubung dengan si kapten yang untungnya masih hidup. Come in. No. Where are you? Saat Julia menceritakan tentang kepiting yang menyerangnya, si kapten pun mengaku bahwa ia juga sempat diserang tadi malam. Kapten menjelaskan jika mereka muncul karena kelaparan akibat tidak adanya makanan dari air laut. Arthropods from the abyss. The oxygen seems to drive them crazy.
because he released them when it retreated. Berita buruknya adalah kapten baru memeriksa alatnya yang menunjukkan jika laut akan datang lebih cepat dari dugaan. Alih-alih akan datang dalam waktu 1 minggu, kenyataannya laut akan datang dalam beberapa jam ke depan sehingga kapten akan menembakkan pistol suar untuk menandai lokasi akuratnya. Okay, we see you. Setelah melihat tanda tersebut, Julia dan anak-anak akhirnya berhasil menemukan kapal selam milik si kapten yang jaraknya tidak terlalu jauh, namun harus melewati celah sempit yang mengelilingi tempat tersebut. Dengan fakta bahwa para kepiting mungkin masih menjadi ancaman, Julia harus tetap waspada kalau mereka datang secara tiba-tiba. Dan ya, selalu saja timbul masalah ketika celah bebatuan yang mereka lewati tiba-tiba ambruk dan nyaris menimpa ketiganya. Beruntung mereka semua berhasil selamat, tetapi Julia harus terpisah dengan anak-anak setelah jalur yang mereka lewati tertutup oleh reruntuhan batu tersebut. Pas vous y allez! Non, papa, toi! Saat Casey dan Ben berniat menjemputnya, Julia langsung menyuruh mereka untuk pergi karena sejak awal tujuan dari perjalanan ini adalah untuk membuat kedua anaknya tetap hidup. Yang setelah diyakinkan bahwa Julia akan datang menyusul, Casey pun langsung menarik Ben untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada akhirnya, Casey dan Ben pun sampai di lokasi kapal selam di mana si kapten muncul dengan luka yang sangat parah dan terlihat sedang sekarat akibat serangan dari kepiting semalam. Ia menjelaskan jika dirinya tidak akan mampu bertahan sehingga kapten dengan sukarela akan memberikan kapal selamnya untuk mereka. I have to. Casey pun dengan cepat kembali ke lokasi ibunya untuk memberitahu tentang satu kursi yang masih kosong. Namun seperti yang sudah bisa Anda tebak, di tengah momen krusial seperti ini, lagi-lagi muncul masalah lain ketika gerombolan kepiting datang dengan perut yang kelaparan, sehingga Julia harus mengangkat senjatanya untuk menembak satu persatu kepiting tersebut. Tepat saat pelurunya habis, muncullah Casey yang datang memberitahu jika masih ada satu kursi kosong. Mendengar hal itu, Julia pun langsung menaiki reruntuhan batu dan berhasil melarikan diri dari para kepiting tersebut. Setibanya di kapal selam, para kepiting yang kelaparan itu masih saja bersikeras mendapatkan buruannya, sehingga Julia dan anak-anak pun dengan cepat masuk ke dalam kapal selam tepat saat air laut muncul dengan ketinggian yang sangat-sangat dahsyat. Saat terkena hantaman air laut, kapal selam pun mengalami goncangan yang tidak kalah dahsyat. Mereka terpelanting, terbanting ke sana kemari tidak karuan sampai akhirnya Julia dan anak-anak pun akhirnya siuman. Air laut sudah kembali normal. Mereka dengan cepat keluar dari dalam kapal selam dan tebak di mana mereka saat ini? Ya, mereka berada di daratan dengan kondisi yang sudah tidak sama lagi. Tamat, ending yang cukup menanggungkan. Tidak dijelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi dengan planet bumi di saat itu di film ini. Apakah ini hanya bencana ataukah awal dari bencana yang lebih besar? Entahlah, manusia sudah terlalu banyak melakukan kerusakan, peperangan, korupsi, saling menyakiti, kurang peduli, buang-buang nasi, dan bumi mungkin sudah sangat muak dengan kelakuan kita semua akhir-akhir ini. Jempol untuk Julia sebagai orang tua yang rela mengorbankan nyawanya demi anak-anak, dan sepertinya memang hampir semua ibu di dunia pasti akan melakukan hal yang sama, kecuali mungkin yang sudah tidak punya akal sehat, ibu yang sudah edan mungkin. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, bagiku pulang bukan kepada rumah, melainkan kepada ibu, karena sebanyak apapun orang di rumah, jika tidak ada ibu, rumah akan terasa hampa. Ingat, tidak ada ibu yang sempurna, tetapi ada banyak ibu yang bersedia mengorbankan nyawa untuk anak-anaknya. Saya John mewakili anak emak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Sabun bolong Lionel Messi.